kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil analisis penerapan akuntansi sektor publik pada salah satu organisasi sektor publik dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Di sini kami menggunakan salah satu laporan keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya pada tahun anggaran 2024. Dari mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ali Akbar Tanjung, SE MSI AK, CA, ASEAN CPA, CLA, CPT, CFIP, SNI ICP, CPMP, CIAP, dari program studi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Sebelum memulai presentasi kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Novitrianingsih dengan NIM 2210 11250077. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lail Gasia. Halo, perkenalkan, saya Naha Rahmawati. Daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, berikutnya ada materi pertemuan, lalu ada analisis penerapan akuntansi sektor publik, dan kesimpulan rekomendasi. Berikutnya ada latar belakang. Keuangan daerah merupakan salah satu unsur penting dalam menyelenggarakan pemerintahan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintahan perlu mengelola keuangan daerah dengan baik agar program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan sesuai tujuan. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi perlu diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya ada peran pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Peran pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama ini ada untuk menyusun pengelolaan anggaran, lalu untuk mengalokasikan dana untuk layanan publik dan pembangunan, serta ada mengawasi penggunaan anggaran agar transparansi dan akuntabilitas. Perumusan masalah, kita akan membahas yaitu kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan, penggunaan anggaran yang belum optimal, dan pengawasan yang perlu ditingkatkan. Tujuan pembahasannya ini untuk menganalisis pengelolaan keuangan daerah, mengetahui peran pemerintah dalam pengelolaan keuangan, serta memberikan masukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi. Pertemuan pertama yakni membahas wawasan umum akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik merupakan proses pengelolaan dan pelaporan keuangan pada organisasi publik. Tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Ruang lingkup dari akuntansi sektor publik yaitu pemerintahan pusat daerah, BUMN atau BUMD, BLU, yayasan, dan organisasi nirlaba. Karakteristik akuntansi sektor publik yaitu untuk berorientasi kepada pelayanan publik, bertanggung jawab kepada publik, serta sumber dana dari masyarakat seperti pajak, retribusi, dan lain-lain. Siklus akuntansi sektor publik yaitu perencanaan, lalu ada penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, audit, yang terakhir pertanggungjawaban. Pertemuan kedua yaitu membahas regulasi dan standar sektor publik. Regulasi sektor publik ini standarnya kalau yayasan ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Terus kalau untuk partai politik ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Badan Hukum Pendidikan ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009. Badan Layanan Umum ada PP Nomor 23 Tahun 2025. Regulasi Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 untuk Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 untuk Pembendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 untuk Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar akuntansi sektor publik yaitu ada IPSAS atau International Public Sector Accounting Standard. Lalu ada ISAK 35 atau Intenitas Nirlaba. Terus ada
Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP. Tujuannya untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan sektor publik. Temuan ke-6 membahas teori dan konsep penganggaran sektor publik. Anggaran sektor publik adalah rencana pendapatan dan pengeluaran organisasi publik dalam periode tertentu. Fungsi anggaran nih untuk perencanaan, pengendalian, evaluasi kinerja, serta akuntabilitas publik. Karakteristiknya disusun dalam ukuran keuangan, memiliki periode tertentu, disetujui oleh pihak berwenang, serta bersifat transparan dan akuntabel. Pendekatan penganggaran ini ada anggaran tradisional, PPDBS, ZBB, serta PBB. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Materi pertemuan 8 ialah sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen sektor publik merupakan sistem yang digunakan untuk memastikan program, kegiatan, dan anggaran pemerintah yang dilaksanakan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan tujuan organisasi. Tujuannya ialah yang pertama mencapai tujuan organisasi, yang kedua mengendalikan penggunaan anggaran, yang ketiga meningkatkan efektivitas dan efisiensi, yang keempat mewujudkan akuntabilitas publik. Elemen-elemen utamanya adalah yang pertama struktur organisasi, pusat pertanggungjawaban, penyusunan anggaran, serta pengukuran dan evaluasi kinerja. Manfaat sistem pengendalian manajemen sektor publik adalah membantu pemerintah memberikan pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan bertanggung jawab. Materi pertemuan 9 ialah pusat pertanggungjawaban pemerintah. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin manajer dan bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran serta pencapaian kinerja. Tujuannya, yang pertama, memudahkan perencanaan dan pengendalian, yang kedua menilai kinerja organisasi, yang ketiga mendelegasikan tugas dan wewenang, yang keempat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Jenis-jenisnya ada pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Fungsi pusat pertanggungjawaban pemerintah yaitu sebagai dasar pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi. Materi pertemuan 10 ialah pengukuran kinerja pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan proses menilai keberhasilan organisasi pemerintah dalam mencapai tujuan dan memberikan pelayanan publik. Tujuannya yang pertama, mengetahui pencapaian tujuan organisasi, yang kedua mewujudkan akuntabilitas publik, yang ketiga memperbaiki kinerja, yang terakhir yaitu memotivasi karyawan. Ada 3 konsep value for money, yaitu ada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Indikator-indikator kinerja ada 3, yaitu input, output, dan outcome. Yang selanjutnya ada analisis penerapan akuntansi sektor publik terbagi menjadi 3. Yang pertama ada struktur anggaran, yang kedua pelaporan keuangan pemerintah, dan yang ketiga ada dampak penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan. Untuk gambaran umum LKPD Kota Surabaya pada tahun 2024, laporan keuangan pemerintah daerah ini merupakan sebuah laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah Kota Surabaya yang disusun berdasarkan dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP yang berbasis akrual. Komponen laporan meliputi LRA, LO, LPE, LPE-SAL, neraca, LAK, dan CALK. Pada tahun anggaran 2024, realisasi pendapatan mencapai 10,3 triliun dan realisasi belanjanya sebesar 9,99 triliun.
Untuk struktur anggaran keuangan Kota Surabaya pada tahun 2024, dari total PAD sebesar 6,11 triliun, sumber terbesarnya itu berasal dari pajak daerah, yaitu sebesar 4,78 triliun. Sisanya berasal dari restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Selain itu, pemerintah daerah juga menerima pendapatan transfer dana sebesar 3,92 triliun. Jadi, untuk total pendapatan daerah pada tahun 2024 mencapai 10,3 triliun. Oke, yang selanjutnya ini ada struktur belanja daerah tahun 2024 sebesar 9,9 triliun. Sebagian besarnya ini digunakan untuk belanja operasional pemerintah, yaitu 8,10 triliun. Selain itu juga ada belanja modal 1,89 triliun untuk pembangunan aset dan juga infrastruktur, serta ada belanja tidak terduga 597 juta. Untuk program kegiatannya, anggaran terbesar dialokasikan pada pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan, disusul gedung dan bangunan, tanah, serta peralatan dan mesin. Dari data yang telah dipaparkan tadi, dapat dianalisis bahwa sebagian besar pendapatan Kota Surabaya ini berasal dari PAD, yaitu sekitar 61%, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer relatif lebih rendah. Dan dari sisi belanja, anggaran lebih banyak digunakan untuk kebutuhan operasional dan pelayanan masyarakat. Selain itu, pembangunan daerah juga difokuskan kepada infrastruktur seperti jalan, jaringan, dan gedung untuk mendukung fasilitas masyarakat serta pertumbuhan daerah. Ya, yang selanjutnya ada laporan realisasi anggaran atau LRA. Dapat dilihat dari laporan pada tahun 2024, pendapatan daerahnya ini terrealisasi sebesar 10,3 triliun, sedangkan belanja daerahnya ini sebesar 9,99 triliun. Dari realisasi tersebut, pemerintah daerah memperoleh surplus sebesar 36,41 miliar. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa pengelolaan APBD berjalan cukup baik karena realisasi pendapatan dan belanja masih sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan. Yang kedua ada laporan operasional. Jadi berdasarkan laporan operasionalnya, pendapatan operasional ini mencapai 14,78 triliun, sedangkan beban operasionalnya sebesar 9,58 triliun. Dengan demikian diperoleh surplusnya ini surplus operasionalnya sebesar 5,20 triliun dan surplus LO-nya sebesar 5,65 triliun. Pada tahun 2024, pendapatan LO-nya juga naik sebesar 34,68% dan bebannya juga mengalami kenaikan sebesar 4,54%. Jadi, pendapatan daerah pada tahun 2024 ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, surplus pada LO ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik dan kinerja operasional pemerintah daerah juga cukup optimal. Untuk laporan posisi keuangan atau neraca, pada laporan ini total aset pemerintah Kota Surabaya mencapai 59,58 triliun dengan kewajibannya 1,4 triliun dan ekuitasnya sebesar 58,54 triliun. Dari data ini menunjukkan bahwa aset yang dimiliki jauh lebih besar dibandingkan dengan kewajibannya, sehingga kondisi keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan cukup sehat dan stabil. Yang keempat ada laporan perubahan ekuitas atau LPE. Pada laporan ini ekuitas awalnya tercatat sebesar 52,80 triliun. Setelah adanya surplus dari LO dan koreksi lainnya, ekuitas akhirnya meningkat menjadi 58,54 triliun. Untuk analisisnya, ekuitas dari pemerintah daerah ini mengalami peningkatan sebesar 5,74 triliun. Dari peningkatan ini menunjukkan bertambahnya kekayaan bersih daerah yang didukung oleh surplus operasional serta penyesuaian aset yang bernilai positif. Dan yang kelima ada laporan arus kas atau LAK. Berdasarkan dari laporan arus kas dari aktivitas operasionalnya ini menunjukkan nilai yang positif sebesar 1,92 triliun. Sementara itu, aktivitas investasinya mengalami arus kas negatif sebesar 1,89 triliun yang umumnya disebabkan oleh pembangunan dan
pengadaan aset daerah. Jadi secara keseluruhan terjadi kenaikan kasnya sebesar 23,24 miliar dan saldo kas akhir tahunnya meningkat menjadi 253,21 miliar. Pelaporan keuangan pemerintah berdasarkan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian akun dalam laporan keuangan, serta informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan utama. Selain itu, CALK juga menjelaskan kondisi keuangan daerah dan capaian pelaksanaan APBD selama tahun anggaran. Analisis pada LKPD Kota Surabaya tahun 2020, CALK sudah disajikan secara lengkap sesuai standar akuntansi pemerintah atau SAP, serta memudahkan pengguna laporan memahami informasi keuangan secara lebih mendalam. Dampak penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Penerapan SAP berbasis akrual. Dampaknya yang pertama, informasi keuangan menjadi lebih jelas dan lengkap untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, masyarakat dapat lebih mudah mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran daerah. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat. Dan yang keempat, kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah menjadi lebih baik. Beberapa analisisnya yang pertama, penerapan SAP berbasis akrual membuat informasi keuangan lebih lengkap dan mudah dipahami. Yang kedua, laporan keuangan disusun berdasarkan data yang jelas sehingga lebih andal. Yang ketiga, penyajian yang konsisten memudahkan perbandingan kinerja keuangan setiap tahun. LKPD Kota Surabaya tahun 2024 menunjukkan kualitas pelaporan yang baik serta mendukung transparansi dan akuntabilitas. Kesimpulannya, penerapan akuntansi sektor publik di pemerintah Kota Surabaya tahun 2024 telah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintah yang berbasis akrual. Pengelolaan keuangan menunjukkan kinerja yang sehat dengan pendapatan 10,03 triliun yang 61% bersumber dari pendapatan asli daerah, sehingga ketergantungan pada dana transfer rendah. Anggaran dimanfaatkan untuk pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur, menghasilkan surplus serta peningkatan kekayaan daerah. Penyajian laporan keuangan yang lengkap dan jelas juga berhasil meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat. Kami memiliki beberapa rekomendasi bagi organisasi sektor publik di pemerintah untuk tahun-tahun berikutnya. Yang pertama yaitu meningkatkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah. Yang kedua, mengoptimalkan alokasi belanja agar lebih efisien dan tepat sasaran. Yang ketiga, memperkuat sistem pengawasan untuk mencegah penyimpangan penggunaan anggaran. Yang keempat, menerbitkan laporan keuangan secara terbuka agar mudah diakses dan diawasi publik. Yang terakhir, meningkatkan kompetensi SDM guna menjaga konsistensi penerapan standar akuntansi pemerintah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun dalam penyampaian materi. Kami kelompok 5 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.